Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali mari kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberinya nikmat, di antaranya oleh Allah dimudahkannya kita bangun pada waktu di mana kita sedang tidur, dan menjelang waktu fajar ini, pagi-pagi ini memang kita merasakan tidur ataupun guring, dan paling nyaman itu ialah pada waktu subuh. Itu di mana aja sudah rumus, di mana saja tidur itu yang paling terasa enak, terasa nyaman adalah pada waktu pagi. Sehingga kalau kita bisa bangun pada waktu yang tepat, waktu pagi ini adalah suatu tempat waktu yang sangat baik dari segi fisik, kesehatan, dan juga sangat baik kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah, di mana waktu fajar ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajr, demi waktu fajar. Ini salah satu di antaranya kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar. Ini menunjukkan waktu salat fajar ini adalah salat beda daripada waktu-waktu yang lain. Jadi sekali lagi alhamdulillah kita bisa bangun tepat pada waktunya untuk melaksanakan salat waktu subuh berjamaah. Sehingga dalam teori kesehatan di dalam Al-Quran ada 3 macam yang bisa membawakan kesehatan atau menguatkan imun kita. Yang pertama, qiyamul lail, bangun di waktu 2/3 malam. Ini sudah Al-Quran mengatakan. Al-Quran mengatakan bahwasanya qiyamul lail, waktu tengah malam sudah berlalu 2/3 malam, kita bangun, kemudian kita melaksanakan sholat minimal 2 rakaat. Syukur-syukur kalau bisa lebih. Yang kedua, yang bisa menguatkan imun kita, kekuatan kita, dan ini boleh coba banyak atau sering membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena olahraga dengan bersuara, dengan membaca Al-Quran itu beda dengan olahraga yang orang lari di waktu pagi, orang lari waktu sore, gitu kan, orang jogging dan lain sebagainya, beda. Kalau kita baca Al-Quran itu termasuk di antara yang untuk membuatkan imun kita. Karena suara kita keluar dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran itu membawa kesehatan. Sehingga Al-Quran mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Ta'ala membawakan kesembuhan, bukan lagi kesembuhan, tapi ingat Al-Quran akan bisa menguatkan imun kita, menyembuhkan kita kalau kita baca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, sehingga Al-Quran itu gak usah baca, kita mendengar aja
Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk menguatkan imun kita, menguatkan kondisi fisik kita, salat subuh berjamaah. Ini sudah rumus. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk salat di waktu subuh, ini diantaranya adalah untuk menguatkan kita. Jadi kalau kita ingin kuat, kalau kita ingin fisiknya kuat, lihat aja orang-orang yang bangun di waktu malam rajin, orang-orang yang rajin baca Al-Quran, orang yang rajin salat subuh berjamaah, oleh Allah dia akan diberikan kekuatan lahir dan batin. Bapak Ibu, menyambung pembicaraan kita pada waktu yang kemarin, kita disuruh untuk memikirkan tentang janji-janji Allah yang memberikan kabar gembira. Kalau di dalam Al-Quran, dalam tafsir, wa'ad ini adalah kabar dengan surga, dengan kabar yang menggembirakan. Kenapa kita disuruh mendengar kalimat-kalimat demikian? Supaya kita tahu mendengar cerita kisah yang menggembirakan. Yatawalladu minha ar-raghabatu fil akhirah. Ay wa samaratu hadha tafakkuri mahabbatus su'ada wa hamdun nafsi ala al-amal bi a'malihim wa takhalluqu bi akhlaqihim. Yang pertama, timbul rasa ingin kasih sayang cinta lawan membawa keberuntungan. Bahasa kita aja ingin mendengar keberuntungan. Kan kita kalau mendengar cerita di dunia sekarang rame-ramenya orang memandangkan sayur terong yang mahal. Waduh, kalau tadi kan tahu yang banyak banget tahu karena kadang-kadang tahu melilang sampai 8.000 sekilo tahu. Apalagi kalau lumut cabai ya sampai sebiji cabai laku Rp1.000 sebiji. Subhanallah, berarti per sekilo berapa biji ya? Masya Allah. Ini kan salah satu cerita kalau mendengar kisahnya dunia, orang akan tertarik. Sekarang kalau mendengar kisahnya tentang surga, tentang keberuntungan membawa keselamatan di dalam kubur, akan membawa kebahagiaan di akhirat, di sini kita manusia. Maka oleh karena itu yang pertama, kita minta kepada Allah supaya kita menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman itu beriman percaya lawan akhirat. Kalau percaya lawan akhirat itu mendengar kegembiraan akhirat, tentunya dia karena percaya serta dengan akhirat, mendengar kisah akhirat tertarik. Yang menjadi masalah tuh kalau di dalam diri kita ini bukan cinta akhirat, tapi cintanya cinta dunia. Dan disinilah problemnya kita ini. Manusia di dunia disuruh akan mencintai akhirat, sementara manusia sekarang di dunia. Oleh karena itu oleh Allah diutuslah Rasul lawan orang-orang yang ada di dunia ini. Nabi dapat disuruh akan kami ini ujian Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan manusia, untuk keselamatan manusia itu bukan hanya di dunia dan di akhirat. Orang sekarang tuh kadang-kadang berpikir hanya ingin keselamatan di dunia toh. Nah, ini yang jadi masalah. Kita jangan bangga, kita jangan suka, jangan merasa berhasil kalau hanya kita ini sekarang bisa mengerjakan pekerjaan urusan dunia toh. Harus kita ini bisa mengerjakan dunia, juga harus bisa mengerjakan pekerjaan akhirat. Dan ini awalnya bagi orang yang beriman. Kalau orang yang ada beriman, orang yang kufar, orang yang kafir, orang yang tidak percaya dengan Allah, apalagi dengan surga, apalagi dengan neraka. Kalau orang kafir percaya dengan surga, percaya dengan neraka, itu bohong. Itu bohong.
Ya, karena surga yang dikatakan oleh Allah itu bukan yang di dunia, neraka yang diceritakan Allah itu bukan di dunia, itu di akhirat. Sekarang kalau kita di dunia percaya dengan kehidupan akhirat, kita harus berbuat beramal dengan amal akhirat. Dan disinilah apabila yang diceritakan Ustaz Kifli pada malam Jumat kemarin, ya kan, menceritakan tarjun najata apabila yang lam tasruf masalikah inna sabinata la tajri ala jabisi di pepatah orang Arab. Tarjun najata wa lam tasruf masalikah, ingin selamat tapi ada pengerjaan bagaimana untuk mendapatkan keselamatan. Oh, kalau kita ingin selamat, ya, kalau kita ingin selamat dalam perjalanan, ya, misalnya diceritakan kisah di tengah lautan, maka kita buatlah bagaimana supaya kita dalam perjalanan itu selamat. Kita siapkan. Kalau misalnya kita pakai kendaraan kita ini dilihat dulu bannya kayak apa, mundur atau kuat kira-kira. Oh, bannya pasti kuat gimana? Oh, kalau dilihat olinya ini udah lama mati. Kalau ingin selamat, olinya ini jangan dibiarkan ganti, jangan sampai hitam, jangan sampai hilang. Ini biar sepeda motor. Tarjun najata wa la tasluh masalikah. Ya, orang Arab ingin selamat tapi dia tidak menjalankan bagaimana untuk mendapatkan keselamatan. Inna sabinata la tajri ala yabisi. Larangannya kapal, larangannya juku, kada mau berjalan di tanah yang kering. Jadi kalau ada juku itu bukan yang perahu ini, ya kan? Ini kada bisa kalau ditanjak di tanah kering. Tukar juku ada di tanah timur, tanjak ada berjalan. Seluruh berjalan itu bayang bergerak aja bertanjak pulau di banyu, di sungai, di laut. Ini kan masalah sahabat kita. Kalau kita ingin selamat mendapatkan surga, kalau ingin selamat jauh daripada api neraka, turutilah bagaimana caranya Rasulullah, bagaimana caranya Nabi. Batul kita di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini panggilan keselamatan di dunia dan di akhirat. Tawalah kita orang yang bekerja di dunia, tapi pekerjaannya berkebun. Allahu Akbar. Kebun itu tidak akan tumbuh tanpa pada kita tanam kalau bukan karena Allah. Percaya? Kada akan selamat tanpa dimakan oleh Yahweh kalau bukan Allah yang memeliharakan. Kada akan berbuah tanaman kita itu kalau bukan karena Allah yang menjadikan buahnya. Kada akan laku dijual kalau bukan karena Allah. Kita tuh harus wajib percaya dengan Allah bahwa saja di dunia ini tidak ada yang tidak ikut campur dari Allah Subhanahu wa taala. Dibahas saja. Manusia ingin selamat di dunia, ya kan? Jangan hanya kita selamat di dunia, tapi bagi kita orang yang beriman harus selamat juga di akhirat. Ini sekarang pulang kadang-kadang sudah rusak pikiran manusia. Manusia ini sudah sekarang mata-matai kada ada lagi yang dipikirkan dunia. Kalau duduk, ya kan, duduk. Yang paling baik itu duduknya itu dikir kepada Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Terserah. Mau pakai tangan aja boleh, pakai tasbih juga ada bapak itu. Ya, yang penting dikir. Dan payah itu begitu bangun langsung ambil HP coba. Apa ada tuyul tapi bangarti juga. Babi aja sampai ke masjid. Orang sepengiakan dia akan perlu ceritakan ini bukan di sini. Perlu cerita kisah katakan lama beberapa tahun yang lewat itu melihat waktu itu pas musim haji.
kebetulan sama-sama ada di Madinah, kebetulan ada di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, bukan di masjid kayak kita ini, ada di Masjid Nabawi yang 3 masjid yang sangat dimuliakan Allah. Pertama, kita disuruh datang ke Masjidil Haram Mekah. Di sana ada Baitullah. Yang kedua, kita datang ke Masjid Madinah. Di sana ada makam Rasulullah. Namun jangan bila tasyudu bihal ila li salasati masajid. Jangan memaksakan untuk berpergian kecuali mendatangi 3 masjid. Pertama Masjidil Haram Mekah, yang kedua Masjid Madinah, yang ketiga Masjidil Aqsa. Begitu sampai di Masjid Nabawi, begitu tahiyatul masjid, karena hari Jumat, ada Jumatan lama, ada Jumatan, ini sapi duduk betatan. Begitu duduk sampai orang azan Jumat, tidak pernah lepas HP di tangan. HP tak pernah. Subhanallah. Disinilah perlu berpikir. Ini manusia datang ke Makkah ini berada di Masjid Nabawi, ialah apa kita di Masjid Nabawi ini harus kita kerjakan. Cahaya diambilnya HP, membaca Al-Quran di HP, kemudian ada masalah. Subhanallah. Disinilah dirundun manusia. Jadi kita, tapi ini ada salah global, ada salah dunia, ada kita di dunia ini oleh karena itu pada Allah Subhanahu Wa Taala peringatan tabung kuning dari Allah kalau kita di dunia. Kita kadang dilarang punya HP, kadang dilarang, tapi ingat kalau kita di dunia ini jangan HP saja yang kita baca, jangan HP yang kita pegang, tapi kita ingat zikir kepada Allah. Kan kalau kayak HP itu berarti otak kita jalan terus. Nah jadi kembali lagi, kita orang yang beriman di dunia ini, kalau ingin selamat, dengarkan Al-Quran. Bagaimana? Allah SWT mengatakan fadhkurullah dzikran katsiran. Banyak-banyaklah ingat kepada Allah, zikir yang banyak. Fadhkuruni adkurkum. Zikirlah kamu dengan aku, ingatlah aku ingat kalian juga. Sinilah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini seruan panggilan untuk menyelamatkan kita di dunia dan ingin menyelamatkan kita di akhirat. Hendaklah selamat di dunia, hendak. Bagaimana selamat di dunia? Ikutilah bagaimana Rasulullah SAW. Penjelurut dan begitu Allah Akbar, seorang petani yang geriatnya menanam bermacam-macam tanaman, ya kan? Tanam kebun, tanam obat, tanam baik. Kadang akan tumbuh tanaman kita tuh kalau bukan campur dengan Allah tuh pastilah. Kadang akan berbuah kalau bukan karena Allah tuh pasti sudah. Kadang akan membawa keberuntungan dan laba kalau bukan karena Allah. Oleh karena itu kita tanam tanaman kita, tapi ingat hati kita ingat ya Allah. Tanaman yang tertanam ini tidak akan tumbuh, tidak akan berbuah, tidak akan menghasilkan kecuali hanya Engkau ya Allah. Dengan tawakal kepada Engkau ya Allah, aku tanam berdoa. Allahumma ja'al samarahu wa fa'al daranahu ya Allah. Jadikanlah hasil buah yang tanam dan jauhkan ya Allah dari kemudaratannya. Artinya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita melakukan yang demikian oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini dilajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita kisah. Karena di dunia di dalam hatinya ini hubud dunia, karena di dunia hatinya cintanya lawan dunia, padahal Allahu Akbar, kada nyambung. Nyambung aja, tapi ternyata nyambungnya itu hanya di lidah, kada sampai ke hati. Kalau seandainya sampai ke hati, ingat Allah yang menghidupkan kita, mulut kita tidak akan bisa bergerak kalau bukan karena Allah, mata kita tidak akan melihat kalau bukan karena Allah, otak kita ini tidak akan berubah kalau bukan karena Allah. Ayo sujud. Kalau kita sujud, sudah, ya kan? Begitu kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini sudah satu keberuntungan di dunia dan di akhirat. Jadi sujud ini membawa keberuntungan, apalagi kalau pada waktu salat fajar, salat sujud ini. Jadi bagi mereka
Hadramaut. Beliau mengatakan orang kaya, orang sugih, orang yang papat ekonominya, sekaya apapun dia, kalau tidak memiliki akhlak karimah, karena memiliki akhlak yang baik, tidak akan selamat di dunia. Hartanya tidak akan menyelamatkan dari dunia. Apalagi dia, karena dia tidak punya akhlak yang baik. Orang yang alim, sealim apapun alimnya, ilmunya, banyak ilmunya, tidak akan selamat kalau dia tidak mempunyai akhlak yang baik. Sehingga waktu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ausini Rasulullah, Nabi mengatakan pertama, ittaqillaha haitsu kunta wa ati sayyidal hasanata tamhuha. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. 3 macam. Ujian Nabi yang pertama kali sahabat wasiat, takutlah kamu kepada Allah. Takut kepada Allah. Ini kalimat takut kepada Allah ini sudah lengkap. Makanya antara kalimatnya sedikit, ittaqillah, tapi maknanya luas. Ittaqillah, kamu takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa ati sayyidal hasanata tamhuha. Karena kita manusia, pasti manusia biasa, bukan Nabi, bukan Rasul, ada punya kesalahan. Tapi begitu kita punya kesalahan, tobat. Bagaimana kita tobat? Kita kerjakanlah kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus segala macam kejahatan. Wa ati sayyidal hasanata tamhuha. Karena asal hasanah, indah hasanah yudhibna sayyi'at. Segala macam kebaikan akan menghapus segala macam kejahatan. Yang ketiga, ujian Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kamu harus berakhlak lawan manusia, akhlak yang baik. Iya, manusia ini kadang-kadang ada mempunyai akhlak yang baik itu karena dia tidak menuju melihat kegiatan orang. Semestinya kita di dalam diri kita ini jangan melihat kegiatan orang, dan kita lihat tuh kebaikan orang. Manusia itu bila dia ingat balik ke mereka, apa boleh orang ini pengarap tuh mereka bilang seorang, atau seorang menilai orang ini kada baik, seorang merasa baik. Kita tuh kayak kurang ya, bagaimanapun manusianya di dunia ini, kalau tak ada baik, ampun orang tolong jangan pilihan dia. Ampun ada baik, tahu di dalam diri kita, buang jauh-jauh, tidak baikan orang buang. Tapi yang kita simpan di dalam diri kita ini adalah kebaikan orang. Kita tidak tahu kebaikan orang, oh orang ini baik, kita tahu ada orang baik, kita tahu baiknya aja, kita simpan. Kita kan boleh menyimpan kejahatan di dalam diri kita, di punya orang lain yang selalu ada. Menyimpan kejahatan itu jangan ampun orang, rasakan kejahatan, simpan kejahatan, periksa kejahatan ada di dalam diri kita sendiri. Maka manusia itu nilainya berbuat baik-baik aja ada, kayak manusia berbuat tak ada baik, tak ada baiknya yang dipunya orang. Nak baiknya baik, kenapa kata kita lagi? Itu manusia. Tapi kalau ia untuk diri sendiri, manusia itu tak bisa dibanggakannya kebaikan ada di dalam dirinya. Tak pernah yang berbuat kada baik, ada di mana digada-gada lagi kesalahan. Ampun hadap di dalam diri kita ini, simpanlah kejahatan ada di dalam diri kita, biar kita merasakan, biar kita ingat, biar kita ingin taubat. Ada pun kebaikan jangan digada-gada, kebaikan diri. Jadi tadi manusia kalau ingin selamat, kita harus ingat dengan wa'ad janji Allah. Tapi kalau ingin janji Allah yang baik, turutilah sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW. Kalau kamu ingin selamat di dunia, kata Rasulullah, begini. Kalau kamu ingin bahagia di akhirat, begini. Mumpung masih ada waktu, ya kita ini begitu mendengar kalimat Allahu Akbar, bisa kita sebagai seorang petani, kada akan tumbuh, tidak akan berhasil apa yang kita kerjakan. Orang yang bisnis, apa yang
bisnis macam-macam bisnisnya, silakan berbisnis ya kan. Tapi ingat, bisnis Anda tidak akan tumbuh, bisnis Anda tidak akan datangkan hasil, bisnis Anda adalah keberuntungan di dunia kalau bukan karena Allah pasti. Oh, kita tiap bulan sudah goreng makan dapat duit, goreng makan dapat duit, sampai harganya turun dikit dapat duit, keluar sudah masuk sudah tarik kiting ya kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang akan dapat duit kita ini kalau bukan karena campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin. Sehingga begitu kita menerima, aku ini diberi oleh Allah Ta'ala. Tapi kenapa aku ini dekat dengan masjid, aku dekat dengan langgar, karena turun-turun ke langgar. Bapak juga ya, pada masyarakat jangan kita hidup ini kalau hidup haldun, ya kan? Manusia hidup ini adalah unsur al-mujtama. Artinya apa? Hidup ini kada bisa karena bermasyarakat. Kita hidup dengan bisa sendirian karena apa? Kaidah pun kita mati, siapa yang membukakan kubur? Apun kita mati, siapa yang tukang mandi? Apun kita mati, siapa yang tukang sembahyang ya? Oh, aku banyak di sekolah, aku banyak di siapa segalanya. Jujur, ada pula ada segala itu. Pokoknya kita hidup ini jangan tergantung ajaran pula. Kita hidup bermasyarakat, hidup di tengah-tengah masyarakat. Ayo bermasyarakat, ayo bermasyarakat, kegiatan apa di masyarakat ikuti. Ini orang kaya, sekaya apapun, kalau tidak mempunyai akhlak yang mulia tidak akan selamat. Orang alim yang berilmu banyak apapun ilmunya, kalau dia tidak punya akhlak tidak akan selamat. Di kalimat kata-kata yang dikatakan oleh Hafiz Muhammad Habib Hafiz. Kembali kita disuruh mendengar cerita kisah tentang yang menggembirakan. Jadi kalau Al-Quran mengatakan ialah dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan di sinilah kita ujarulun bila jadi hati kita ini hubud dunia, padahal akhirat ada payung lawan kita. Kayak apa menjadikan kenapa? Karena dia tidak cinta dengan akhirat, karena dia tidak beriman kepada Allah, karena beriman dengan Rasul, beriman dengan Allah, beriman Rasul, tapi hatinya tidak. Alhamdulillah tidak. Apa artinya? Oh, bila ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, katakan Islam. Tapi ternyata sebuah syariat Islam, ajaran Islam yang baik kada digawe, dah maksiat kada ditinggalkan, ya kan? Kalau dia tidak percaya dengan apa yang kita lakukan, kada beramal Al-Quran, ini dah paling ini dia jadi orang yang maasi, orang yang maksiat. Orang yang maksiat itu bisa jadi orang yang munafik. Kalau dia ingkar tidak percaya dengan kewajiban Al-Quran, bukan munafik lagi, murtad. Apa itu beda-beda. Oleh karena itu kita ini hendaknya jadi orang mukmin, orang yang beriman, bujur-bujur beriman. Jangan ibarat kapas itu benar-benar 24 hak, ya kan? Kapas yang kulit, gitu kan? Dan lalu kita orang yang beriman itu ada cirinya. Pertama dalam wajibnya tuliat alaihim ayatul ziyadatul ibadah. Orang yang beriman begitu mendengar bacaan ayat Al-Quran, imannya jadi bertambah. Kayak pembuktinya bertambah iman. Begitu mendengar la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca 10 kali, alhamdulillah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahumma 33 kali. Kita tutup lagi dengan la ilaha illallah wa la syarika lah, akan diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya sebanyak puing di lautan, sebanyak pasir. Langsung aku pokoknya ada anak meninggal baca ini, berarti imannya itu bertambah. Laku begitu mendengar kisah surga, laku begitu mendengar kisah neraka, laku tak. Ada ini panggilan surga kada peduli, ancaman api neraka juga kada takut.
tapi siapa yang mau menurunkan sunnah Tuhanku, inilah orang yang benar-benar mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Orang yang cinta mereka mau aku sama-sama ke surga. Nah, jadi kembali panggilan akhirat, ya kan, panggilan Al-Quran, anjuran ajaran Al-Quran, ya kan, tumbuh di dalam hati kita ini, baru kita mengikuti. Kalau di dalam diri kita ini, di dalam hati kita ini memang cinta dengan Islam, cinta dengan iman, ya kan, itu kalau kita cinta dengan agama Islam, kita lawan syariat Nabi, sudah. Nah, mendengar ada baik, mendengar baik atau baik, inilah menunjukkan bahwasanya iman kita itu hidup. Iman kita itu. Karena bunyinya iman itu hidup, siapa? Sepeda motor itu nilainya hidup, dia buruk, kan? Ya, tapi kalau sepeda motor itu rusak, iya kan? Dia motornya hanyalah, iya kan? Atau ada yang tapi kan berbensin, iya kan? Ada harapannya kan? Jadi ibaratnya diri kita ini kayak kendaraan, sehingga apa yang dikatakan oleh Allah, istajibu lillahi wa rasulihi idza da'akum lima yuhibbu. Perkenankanlah kamu panggilan Allah dan Rasul bila mana panggil kehidupan kamu. Karena kata manusia itu ya, hidup tapi mati, melihat tapi buta, mendengar tapi tuli, pintar tapi bodoh. Di Al-Quran yang mengatakan, bukan ulun mengatakan demikian dalam surah Al-A'raf diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kadang-kadang merasa hidup, apa nih hidup, ya kan? Tapi hidup kita ternyata apa yang dikatakan oleh Al-Quran, sungguh banyak pemasukan dalam neraka jahanam. Jiddah manusia itu, kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, pintar tapi kadang baik pintar yang bukan. Hanya Al-Quran mengatakan, walau ayunun la yubsiruna biha, mata tapi kadang melihat di hadapan mata sendiri, melihat orang berbuat baik tapi kadang tertarik-tarik, sama dengan buta namanya. Jadi manusia sekarang itu kalau diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dipanggil oleh Allah. Kenapa bila mana ada panggilan Allah dan Rasul untuk menghidupkan kamu, istajib, perkenankan. Timbul pertanyaan, apa kita ini mati ya? Bila mana ada panggilan Allah dan Rasul untuk menghidupkan kamu, apa kita ini mati ya? Jawabannya itu tadi, hidup kadang-kadang manusia tapi mati. Susah lah kalau ya tempat di orang mati, ada jambu. Orang mati itu matanya kada mau melihat lagi, orang mati itu telinganya kada berdagang lagi, orang mati itu mulutnya kada bisa ngomong lagi. Ya kan, orang mati namanya. Tapi manusia makan bisa, ya kan, minum bisa, berjalan ke pasar bisa, mau lupa bisa, tidak bisa, serba bisa, bercari bisa, berusaha bisa.
bermanfaat bagi ulun, bagi keluarga ulun, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan yang ulun sampaikan ini akan membawa keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan ulun yakin siapa yang benar-benar mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, inilah yang akan membawa kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.